saya Meli Francisca Boruta Barat dengan NIM F1C4 23028. Saya dari R002 Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Jurnal yang telah saya baca yaitu mengenai kromosom tumbuhan sebagai makra genetik. Nah, di jurnal ini dia itu membahas tentang peran kromosom tumbuhan sebagai marka genetik dalam analisis keragaman genetik dan pemulihan tanaman. Tidak hanya membahas itu juga, tetapi dia juga menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk menganalisis si kromosom ini. Kromosom merupakan struktur nukleoprotein yang membawa materi genetik berupa DNA sebagai unit hereditas serta membawa informasi untuk aktivitas regulasi sel. Genom pada tumbuhan itu terbagi menjadi kromosom yang terdiri dari jutaan basa DNA. Jumlah kromosom pada tanaman berbunga itu cukup banyak, yang mana itu ketika diamati di bawah mikroskop itu berbeda dengan kromosom pada manusia. Kromosom pada tumbuhan ia memiliki variasi sebanyak jumlah spesies yang ada, dan juga dia dapat berbeda dari satu spesies dengan spesies yang lainnya. Kromosom juga memiliki fungsi yang utama, yaitu dia bertanggung jawab pada pemisahan DNA dalam jumlah yang sama, dan dia juga memastikan bahwa keturunan ini membawa sifat dari kedua orang tua pada setiap pembelahan sel. Terus di samping itu juga si kromosom ini dia juga menjaga integritas dan ketepatan replikasi genom yang diperlukan pada setiap siklus sel. Dan juga si kromosom ini memiliki 3 elemen struktur utama yang diperlukan untuk replikasi dan pemeliharaan. Sentromer, telomer, dan unit replikasi. Struktur kromosom ini membantu memastikan si DNA dapat melilit pada protein. Lalu ada sentromer. Sentromer ini dia merupakan darah konstruksi atau lekukan primer di bagian tengah kromosom yang bersifat khusus dan tetap berfungsi sebagai titik perlekatan spindle mikrotubul yang bertanggung jawab dalam pergerakan kromosom saat pembelahan sel. Berperan sebagai struktur healing dan pelindung nukleoproteinikoos. Ada telomer. Telomer memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi ujung pada kedua lengan kromosom, yang ditandai dengan adanya urutan nukleotida yang sangat khas. Urutan nukleotida itu dia berulang dan bersifat spesifik pada tiap spesies, yang gen-gen ini membawa ekspresi yang berbeda. Pada prometafase mitosis, sifat kromosom itu secara morfologi lebih stabil dibandingkan dengan meiosis. Struktur kromosom seperti sentromer, telomer, satelit dan lain sebagainya itu akan terlihat lebih jelas, sehingga si kromosom pada fase ini digunakan untuk marka genetika, khususnya pada tumbuhan yang dapat dianalisis dengan berbagai macam metode. Ada kromosom sebagai marka genetik. Nah, program pemulihan tanaman saat ini terus mengalami kemajuan. Rekuisisi bibit unggul dengan kapasitas hasil yang paling tinggi. Proses ini lebih singkat serta tahan terhadap berbagai cekaman biotik dan abiotik. Nah, keragaman genetik ini dapat dianalisis dan dihasilkan melalui proses introduksi, poliploidasi, hibridisasi, seleksi, bioteknologi, dan mutasi. Kemajuan teknik marka genetik itu dia memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan pemulihan. Nah, pemetaan kromosom yang mampu mengendalikan karakter kualitatif dan kuantitatif menjadi perhatian pemulia. Kromosom sebagai marka genetik
itu dapat digunakan untuk menghasilkan keragaman genetik berdasarkan susunan kromosom. Metode yang digunakan dalam analisis ini juga itu menggunakan metode preparasi kromosom, metode karyotipe, dan karakterisasi kromosom. Lalu ada peta karyotip dan karakterisasi kromosom. Dalam penataan kromosom, karyotipe itu mampu mencakup variasi antara spesies. Jika terdapat beberapa genus tumbuhan yang memiliki banyak spesies, maka data morfologinya dan ekologi tidak cukup untuk merepresentasikan hubungan filogenetik antara si spesies tersebut. Akan tetapi sitotaksonominya mampu menjadi jembatan yang akurat untuk mempelajari hubungan filogenetik tersebut. Jumlah, bentuk, ukuran kromosom, dan posisi sentromer pada kromosom tumbuhan itu bersifat yang sangat khas, sehingga memudahkan. Dari artikel jurnal yang telah saya review itu dapat disimpulkan bahwa kromosom tumbuhan itu memainkan peranan yang sangat penting sebagai marka genetik dalam menganalisis keragaman genetik dan pemuliaan tanaman. Terus juga metode yang digunakan untuk kromosom itu termasuk preparasi, penyusunan peta karyotipe, dan karakterisasi yang sangat penting untuk mengidentifikasi antar spesies berdasarkan jumlah, bentuk, dan ukuran kromosom. Lalu juga penelitian ini itu menyoroti bahwa perbedaan dalam struktur, bentuk, dan ukuran kromosom itu dapat mempengaruhi variasi fenotik baik antar spesies maupun spesies yang sama.